Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar sebuah buku berjudul 1000 Kunang-Kunang di Manhattan atau buku yang berjudul Filosofi Kopi karya Dewi Lestari? Buku-buku tersebut sangat menarik untuk dibaca sebab banyak sekali pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Berkaitan dengan hal tersebut, materi kita kali ini adalah cerita pendek. Di ujung pembelajaran nanti diharapkan kalian dapat menemukan unsur-unsur pembangun cerita pendek serta dapat menelaah cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Cerita pendek atau yang sering kita sebut dengan cerpen merupakan jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Seperti halnya teks yang lain, cerita pendek dibentuk oleh sejumlah unsur. Adapun yang berada langsung di dalam cerita tersebut disebut dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu meliputi tema, amanat, alur, penokohan, latar, dan gaya bahasa. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan yang menjalin struktur cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui tema, kita perlu mengapresiasi secara keseluruhan terhadap berbagai unsur karangan itu. Tema jarang dituliskan secara tersurat. Untuk dapat merumuskan tema, kita terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur dalam cerpen itu. Yang selanjutnya adalah amanat. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat, disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa terlepas dari tema cerpen. Selanjutnya adalah penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Kemudian alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita suatu cerpen beragam. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami, dan logis. Jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang berbelit-belit dan penuh dengan kejutan. Juga kadang-kadang sederhana. Kemudian latar. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Baik, teman-teman, setelah kita dengarkan sama-sama penyampaian tadi, saya akan memberikan contoh-contoh cuplikan cerpen. Kemudian kalian dapat mendiskusikan unsur apa saja yang dominan dalam cuplikan cerpen tersebut.
cerpen tergolong ke dalam teks naratif. Dengan demikian, terdapat pihak yang berperan sebagai tukang cerita atau disebut dengan pengarang. Terdapat beberapa kemungkinan posisi pengarang dalam menyampaikan ceritanya. Di antaranya, 1. Berperan sebagai orang pertama. Sebagai tokoh yang terlibat dalam cerita yang bersangkutan, dalam hal ini pengarang menggunakan orang pertama dalam menyampaikan ceritanya. Misalnya aku, saya, kami. Kemudian berperan sebagai orang ketiga. Ia berperan sebagai pengamat dan tidak terlibat dalam cerita. Pengarang menggunakan kata dia untuk tokoh-tokohnya. Cerpen juga memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai dengan fungsi-fungsi keterangan yang bermakna keterlampauan, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi, dan lain-lain. Kemudian banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Misalnya sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Selanjutnya banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang telah terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar, dan lain-lain. Kemudian banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contoh dalam kalimat misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan, dan lain-lain. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami, dan lain-lain. Dan yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya, Alam berkata, jangan diam saja, temui orang itu. Kemudian, tidak. Sekali saya bilang tidak, teriak lagi. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh dalam kutipan cerpen, segala sesuatu tampak berada dalam kendali sekarang. Bahkan kamarnya sekarang sangat rapi dan bersih. Segalanya tampak tepat berada di tempatnya sekarang. Teratur rapih, tertata dengan baik. Ia adalah juru masak yang terbaik yang pernah dilihatnya. Ahli dalam membuat ragam makanan timur dan barat yang sangat sedap. Ayahnya telah menjadi pencandu beratnya. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Untuk tugas, silahkan perhatikan kembali cerpen berjudul Robohnya Surau Kami. Kemudian analisislah struktur cerpen tersebut. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan di grup. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat dan tetap kita jaga kesehatan. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.